Teman-teman, jadi saya sekarang sedang ada di rumah Abah Kuncen. Mohon maaf, ini dengan Abah siapa, Bah? Mbak Suri. Mbah Suri. Iya. Nah, Abah, boleh diceritakan dulu tentang gua tersebut, Bah? Itu awal ceritanya gimana, Bah? Awal. Pertama, saya bapak di sambulan oke bapak terang. Terus terang. Terang, saya gua di mah kan ku bapak dia mulai seolah sangatnya jadi kunci. Itu. Tahun sabara itu tadi? Ada sekitar tahun 170-an lah. Tahun? 70-an, 72-an. Tahun 30-an. Zaman 70. 1830. Nah, Eta gua teh angker teh sih, Bah? ya air angker si angker. Angker. Kanu gitu mah bejana nya kan bisa wau sekasar nama Kayak kerajaan gaib aya tuh, Bah? dan Kerajaan kajan istana gaib, Bah? nah ada kami Aya eta teh di gua Hanumana, Bah? tekan luka dari bapak ibu nama tujuan nangkeun kan bahasa kolot aya bahasa kolot di arwahan di pentak berang karomat. Nah udah sampai ganggu Muhun. gitu. Ai binatang buas mah aya teh, Bah, di sekitar eta goa. Aya saya udah Orai, sanca orai sanca. aya sanca terus mau ya deh Harimau. Pada harimau. Ayo liang Di caket gua apa di jero gua, Bah? di caket ya di Kubang. Kubang. Ngaran Kubang. Oke, dan seperti inilah view siangnya ya, yang kemarin pas malam tidak ketemu guanya. Jadi seperti ini, teman-teman. Sininya ke perbukitan dan ke bawahnya itu ada sungai kecil ya. Ini airnya mengalir jernih banget tuh. Dan inilah jalan setapak menuju guanya. Masih menanjak ke sana, ke atas. Kebetulan letak guanya itu berada di pas di puncak bukitnya ya. Dan kebetulan di sana ada satu buah saung yang saya nanti akan coba istirahat dulu lah, enak di saung tuh yang ada di atas, sambil melihat-lihat kondisi di sekitar sini. Karena menurut Abah Kuncen bahwa di sekitar bukit ini, Cicau ini, masih ada binatang buas, yaitu maung atau macan ya, dan juga ular sanca. Waduh, ngeri banget ya. Mudah-mudahan saya selamat, amin amin. Oke. Dan jalannya sih masih ke sana menuju ke guanya. Guanya yang sudah ratusan tahun pernah digunakan oleh kelompok pejuang untuk bersembunyi. Juga kata Abah Kuncennya itu pernah digunakan untuk membuat senjata ya. Dan ini saungnya, teman-teman. Oke, saya istirahat dulu di sini sejenak karena lelah banget nih perjalanan dari sana, dari bawah menuju ke puncak ini. Oke, saya sudah istirahat di saung ini dan saya akan melanjutkan, teman-teman, menuju ke guanya ya. Yang guanya tersebut menurut Abah Kuncennya, guanya adalah sangat angker ya. Gua tersebut dihuni oleh sosok gaib yang tentunya sosok tersebut bisa saja mengganggu orang-orang yang datang ke guanya ya. Dan semoga saya tidak ada apa-apa ya masuk ke gua tersebut, teman-teman, karena guanya tidak pernah dikunjungi oleh siapapun menurut Abah ya. Jadi hanya Abah sendiri yang merawat, yang mengetahui letak dari gua yang sangat angker tersebut, teman-teman. Mulai memasuki hutan pegunungan
yang jalannya setapak ini teman-teman. Jalan ini jarang sekali dilalui oleh warga sini kecuali oleh abahnya sendiri ya. Dan gua tersebut teman-teman ditemukan oleh abah sewaktu dia masih muda ya, sewaktu ketika lagi zaman penjajahan sampai sekarang. Wah, ngeri banget dan yang bikin ngeri, saya bikin deg-degan teman-teman, bahwa di sekitar gua ini menurut abah itu jalannya kayak gini, dan ini ada saluran air di sininya. Dan lihat, ini saya sudah berada di sekitar perbukitannya, dan berdasarkan informasi guanya sudah dekat ya, hampir 100 meteran di depan di sana. Dan dari informasi gua ini pernah digunakan oleh DI untuk bersembunyi, untuk membuat senjata di gua ini ya, dan juga pernah digunakan oleh PKI juga teman-teman untuk bersembunyi agar tidak tertangkap oleh Tentara Nasional Indonesia ya. Oke, dan ke bawahnya ini tebing teman-teman, jadi kita harus hati-hati banget nih untuk berjalan di sekitar sini. Nah, bawahnya itu tebing tuh. Dan ini ada saluran air yang menuju ke perkampungan, juga ke pesawahan warga ya. Dan waktu malam itu guanya itu sekitar sana depan lagi. Dan yang bikin ngeri teman-teman, bahwa di gua ini, di sekitar bukit ini itu masih ada binatang buas ya, yaitu ada macan atau maung, dan juga ada ular sanca. Waduh, ngeri banget ya. Kita lihat dulu ke atas, dan mudah-mudahan untuk siang ini saya bisa menemukan nih letak dari gua tersebut ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Jadi patokannya mungkin ada satu pohon kiara atau beringin informasinya ya, dan dari pohon tersebut tidak jauh teman-teman. Hening banget ya, gak ada suara binatang perbukitan gitu, seperti burung dan lainnya ya. Hening banget, nggak ada tonggeret lagi teman-teman. Aduh, oke, saya sudah berada di dekat goanya teman-teman, dan kebetulan sebelum kita ke goanya yang masih naik ke atas, saya akan liatin dulu ke teman-teman bahwa di sekitar gua ini ada pohon gede banget ini. Nih pohonnya, namanya pohon kiara. Sepertinya pohon ini sudah berusia ratusan tahun ya. Lihat bawahnya ya, udah kayak ada gua-gua tersebut teman-teman. Nah, di sini ada macam air terjun kecil ya, di bawah dari pohon yang rimbun banget nih, udah serem banget nih, udah kayak gua-gua gitu ya. Di bawahnya tuh akar-akarnya tuh gede banget sampai menjulang ke atas. Dan sepertinya pohon ini berpenghuni alias ada makhluk gaibnya teman-teman, karena biasanya pohon yang sudah ratusan tahun udah gini itu angker ya teman-teman. Oke, tidak
usah banyak ini lagi, kita langsung ke atas saja. Dan sepertinya ke atasnya itu ada sekitar berapa meter tuh. Dari sini sudah kelihatan ada hitam-hitam bulat gitu ya teman-teman, bundar gitu seperti mulut guanya ya. Dan karena gua ini tidak pernah dijamah ataupun didatangi orang-orang ya, jadi seperti ini ya. Karena ini udah puluhan tahun banget nggak dirawat, nggak dibersihkan sama bapak kuncennya ya. Dan kenapa tidak dirawat, tidak dibersihkan ya gitu teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang datang pengen melakukan kegiatan kesyirikan ya, ataupun kegiatan seperti ingin pesugihan di sini ya. Kenapa ditutup ya? Karena itu teman-teman. Oke, kita langsung saja naik ke atas. Ini jalannya saja kayak gini banget ya, malum nggak dirawat sudah puluhan tahun. Nah dari sini tuh sudah terlihat teman-teman, tuh itu adalah mulut guanya ya. Dan berdasarkan cerita dari bapak kuncenya itu, guanya itu kedalamannya sekitar 30 meter ya. Kalau lebarnya paling 2 meteran kata abah kuncenya. Nah, jadi gini, kalau dulu mah kata abah kuncen ini dirawat, dibersihkan, jadi enak pas jalannya tuh ke sananya tuh. Karena berhubung banyak sekali orang-orang yang meminta untuk pesugihan, jadi gua ini akhirnya ditutup dan tidak pernah ada lagi orang yang datang ke sini. Abah kuncen pun tidak pernah datang ke sini selama ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ngeri juga teman-teman, karena gua ini udah puluhan tahun nggak pernah dimasukin orang. Jadi kita harus hati-hati banget nih. Nih, lihat nih. Saya sudah ada di depan mulut gua ya. Dan saya dapat amanah dari bapak kuncen teman-teman. Sebelum masuk ke sini, sebelum kita eksplorasi ataupun penelusuran di dalam gua ini, saya harus semacam menyalakan rokok gudang garam merah gitu dulu ya di mulut gua. Itu amanah dari Pak Kuncen ya. Nanti saya akan laksanakan di sekitar mulut gua yang di sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan lihat ke bawahnya itu curam banget. Dan ke atasnya masih tinggi teman-teman. Oke, dan saya akan coba ini ya, nyalakan rokoknya sesuai amanah dari bapak kuncen, bahwa sebelum masuk sini harus nyalakan rokok dulu ya. Oke, dan kebetulan saya udah bawa rokoknya, jadi ini hanya untuk menghormati aja ke abah kuncen selaku juru kunci di sini teman-teman, bahwa kita harus menyalakan rokok dulu ya. Oke, saya sudah bawa ini rokoknya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, saya sudah nyalakan nih rokoknya dan ketabak kuncen disimpan saja di pinggir guanya ya. Oke, karena sudah nyala jadi akan mulai eksplorasi saja teman-teman di sekitar gua ini. Bismillah aja, mudah-mudahan selamat sampai balik lagi ke Majalengka ya. Nah teman-teman, saya akan sedikit cerita tentang gua ini ya. Jadi gua ini ditemukan oleh Mbah Surip ketika beliau masih muda ya. Dan menurut informasinya bahwa gua ini pernah digunakan oleh pejuang untuk bersembunyi di sini ketika melawan penjajahan. Nah, setelah itu gua ini digunakan oleh DI. Nah, kemudian oleh PKI untuk bersembunyi di sini. Informasinya di sini tempat untuk membuat alat perang gitu teman-teman, seperti golok, pedang dan lain sebagainya. Dah dari informasi menurut Mbah Surip bahwa gua ini angker teman-teman. Nah, karena keangkarannya itu banyak sekali orang-orang yang waktu itu pengen datang ke sini. Datang ke sininya bukan untuk melihat gua ini, bukan untuk semacam pengen tahu gua ini, tapi untuk perbuatan syirik ataupun untuk melakukan pesugihan. Sehingga Mbah Surip itu menutup gua ini ya, tidak mau gua ini dijadikan semacam tempat syirik gitu, tempat-tempat untuk melakukan hal-hal yang bersifat menduakan Allah gitu ya. Pengen kaya katanya, usah nikahkan di sini. Dan karena itulah Mbah Surip menutup gua ini sudah sejak tahun 1990-an. Jadi dari tahun itu sampai sekarang gua ini tidak pernah diinjak ataupun tidak pernah ada yang berkunjung ke tempat ini. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari Mbah Surip yang saya kembali ulas sebelum masuk ke gua ini, teman-teman. Oke, dan sekarang saya sudah berada di mulut guanya dan tadi saya sudah ceritakan sedikit tentang gua ini. Kenapa sekarang guanya nggak pernah didatangi orang-orang, nggak pernah dikunjungi orang-orang, bahkan masyarakat sini pun tidak pernah datang ke gua ini. Karena menurut Mbah Surip banyak sekali orang-orang yang pengen kayak instan itu datang ke gua ini, yaitu melakukan pesugihan teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam. Dan dari informasi menurut Mbah Surip itu panjangnya sekitar 30 meter sampai ke sana, dan untuk lebarnya sih paling ini 2 meteran ya teman-teman. Tuh, lihat atasnya, tebingnya sangat curam sekali, satir sekali teman-teman. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, di sekitar sini hanya ada batu-batuan saja, tebing-tebingan saja. Bahkan suara saja ini sampai berkumandang gitu ya. Dan sangat hening sekali, sangat sunyi sekali, kedap suara berada di antara tebing-tebing gua Cicau ini namanya teman-teman. Oke. Dan ini di bawahnya seperti ada putih-putih apa ya teman-teman? Apa ini semacam kotoran kelelawar gitu. Assalamualaikum. Oke, saya sudah merasakan agak merinding nih pas berada di tengah-tengah teman-teman. Assalamualaikum. Oke, dan menurut Abah Kuncen bahwa tahun 1990-an itu banyak sekali orang-orang yang pengen datang ke sini untuk melakukan ritual gitu, ritual pesugihan teman-teman. Dia
mau gitu dinikahkan sama makhluk gaib, makhluk halus di sini, yang informasinya sih makhluk jelmaan dari siluman ular, biasanya disebut dengan ifrit teman-teman. Dan Abah tidak mau menuruti permintaan orang tersebut ya, sehingga daripada tempat ini jadikan tempat kesirikan, kemusyrikan, akhirnya Abah menutup saja gua ini. Dan sampai sekarang gua ini tidak pernah dikunjungi, didatangi orang-orang, dan oleh Abah Kuncen sekalipun gua ini tidak pernah dikunjungi lagi. Aduh, agak pening sumpah teman-teman. Udah berada di hampir ujung guanya ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kodok juga nih teman-teman, lihat teman-teman, ini ada kodok nih. Halo, 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 assalamualaikum. Oke, ada kodok. Nah, di bawah juga. Wah, ternyata ada kodok juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngeri juga, udah jauh banget tuh. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kirain apa, ternyata kodok teman-teman. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kok ini curam banget nih ke bawah teman-teman. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Sorry kalau ngos-ngosan, karena ini ngos-ngosan bukan karena capek, tapi karena saya tegang banget teman-teman, sumpah. Dan itu ke atas masih ada semacam kayak lubang lagi ya. Ya Allah, ngeri banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok. Ada bangkong nih. Oke. Dan seperti inilah. Ini berada di ujungnya dan ke sana masih ada lubang lagi. Cuman ini sepertinya susah banget teman-teman untuk menuju ke sana. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya untuk sampai ke guanya. Saya akan coba keluar lagi, dan mohon maaf nih karena tegang, jadi saya napasnya agak tersendat gitu ya teman-teman. Oke, kita coba keluar lagi. Wih, sumpah ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali, berada di dalam gua yang sempat dijadikan untuk pesugihan dan akhirnya ditutup ya. Jadi tidak jadi karena aku tidak mau gua ini dikotori oleh orang-orang untuk melakukan kesyirikan, kemusyrikan di gua ini. Oke, saya keluar lagi, ngeri juga ya. Oke, seperti itulah eksplorasi penelusuran di gua ini. Gua yang sudah puluhan tahun tidak dijamah oleh orang-orang karena masyarakat sini tidak mengetahui sebenarnya gua ini, bahkan gua ini terkesannya angker teman-teman. Dan seperti itulah dalamnya gua ini, teman-teman sudah lihat tadi mungkin ya. Dan mungkin saya akhiri saja teman-teman video ini, dan terima kasih banget ya sudah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita turun, kita lihat tuh yang terakhir kali ini menurut guanya ya teman-teman. Dan kita langsung turun aja. Alhamdulillah ini saya sudah berada di luar gua lagi, dan semoga saya selamat sampai rumah lagi ya, amin ya rabbal alamin. Curam banget nih, hati-hati banget nih teman-teman. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.